adik-adik. Selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan persembahannya ya. Siapkan juga hati dan pikiran kita. Semua duduk dengan manis ya. Tidak ada yang berjalan-jalan, tidak ada yang sambil makan, dan juga tiduran. Akan lebih baik jika ditemani oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. Sehingga jika ada yang tidak dimengerti, dapat ditanyakan kepada mereka. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat minggu adik-adik. Ketemu lagi bersama kakak di dalam kebaktian minggu online hari ini. Masih ingat kakak? Kak Selvi hari ini akan mendampingi adik-adik di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Mana yang sukacita? Mana suara anak kecil? Suara anak balita? Suara anak batita? Ya, semua bersukacita kan? Hari ini kita mau puji Tuhan, tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi yang cerah ini, Tuhan yang saja yang mau menyertai ibadah minggu kami hari ini. Sertai Tuhan dari awal ibadah kami sampai dengan akhirnya nanti. Kami sudah siap Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau puji Tuhan. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang tahu Tuhan menciptakan berapa hari dalam seminggu? Ya, ada 7 hari. Diawali dari hari apa? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Semua itu adalah hari-harinya Tuhan ya adik-adik. Nah, semua hari itu kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, semua masih sukacita? Nah, semua sudah bersama-sama puji Tuhan. Sekarang kita angkat pujian lagi. Kita nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Kakak ingat kalau dulu di kelas,
Khususnya anak batita dan balita paling senang nyanyi lagu ini. Semuanya bisa loncat-loncat, semua bisa bersuka cita. Nah sekarang walaupun di rumah kita bisa semangat, kita bisa sorak-sorak, kita bisa lompat-lompat bersama, kita ngangkat pujian setinggi-tingginya langit. Mari. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Adik-adik, kita sudah sampai ke dalam renungan firman Tuhan hari ini. Temanya hari ini tentang keinginan dan kebutuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama angkat pujian, baca kitab suci dan doa tiap hari. 1, 2, 3, ayo! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik kelas batita, kelas balita, dan kelas kecil. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Kalau sudah siap semuanya, duduk dengan manis, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Adik-adik ikuti Kak Melisa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Berkati juga
kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang yang sudah bisa baca, yuk ambil buku Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau buka Alkitab kita baca bersama. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Kakak ulangi ya. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Oke, yuk kakak-kakak dan abang-abang yang sudah bisa baca dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Yang sudah buka Alkitabnya dan yang sudah dapat ayatnya bilang amin. Mana suaranya? Oke, sudah pada buka ya? Dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Kita mau baca bareng-bareng. Bacanya bareng-bareng sama Kak Melisa ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini tema kita tentang keinginan dan kebutuhan. Nah, Kak Melisa mau tanya, adik-adik lagi pengen apa ya sekarang? Ayo, kalau pakaian, adik-adik lagi pengen pakaian seperti apa? Apakah adik-adik pengen pakaian lagi seperti ini? Kalau mainan, adik-adik mau mainan seperti ini enggak? Kalau makanan, adik-adik mau makanan yang ini? Mau? Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik mau makanan seperti itu, pakaian, dan mainan, kakak mau tanya, keinginan itu apa ya? Ada yang tahu? Keinginan itu apa? Oke, hari ini kita mau belajar kalau keinginan adalah segala sesuatu yang adik-adik mau dan harapkan supaya adik-adik miliki. Bener kan? Nah, kalau tadi kita tahu tentang keinginan, sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu nggak arti kebutuhan itu apa? Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Kalau gitu kakak kasih tahu ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang adik-adik perlukan dan tentu saja apa yang adik-adik perlukan itu bermanfaat, berguna untuk adik-adik. Ya. Nah, kalau itu keinginan dan kebutuhan, kakak mau tanya, apakah keinginan dan kebutuhan itu sama atau beda? Coba ya, yang bilang keinginan dan kebutuhan itu sama, angkat tangannya. Siapa yang bilang sama? Kalau misalnya ada yang bilang keinginan dan kebutuhan itu berbeda, coba angkat tangannya. Siapa yang bilang keinginan dan kebutuhan itu berbeda? Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa apa yang adik-adik inginkan dan apa yang adik-adik butuhkan adalah hal yang berbeda. Bisa saja berbeda, bisa saja sama. Tapi yang pasti, apa yang adik-adik, yang bagus untuk adik-adik adalah kebutuhan. Kakak kasih contoh ya. Misalnya nih, mama sama bapak bilang kalau misalnya adik-adik mau dibelikan mainan baru atau dibelikan alat tulis, pensil, penghapus, buku yang baru. Tapi adik-adik ntar lagi mau masuk sekolah. Nah, adik-adik pengen banget mainan baru kayak mainan yang tadi. Tapi adik-adik harus ke sekolah karena alat-alat tulisnya kan nggak ada nih. Nah, kira-kira adik-adik bakal milih yang mana? Apakah adik-adik mau milih yang mainan
atau alat tulis? Ayo, pilih yang mana? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu. Kalau yang adik-adik harus pilih adalah alat tulis untuk ke sekolah. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Karena apa yang kita butuhkan akan bermanfaat untuk kita. Nah, adik-adik, seperti lagi kakak kasih contoh ya. Siapa di sini yang sering main handphone? Ayo. Pasti adik-adik sering main handphone kan? Adik-adik kelas balita, kelas kecil pasti sering tuh main handphone. Siapa yang mau main handphone dari pagi sampai malam? Mainan handphone terus. Ayo, pasti pada mau kan? Nah, kakak mau tanya, apakah itu adalah adik-adik yang butuhkan? Iya? Tentu saja bukan. Karena adik-adik tidak perlu dan tidak bermanfaat main handphone dari pagi sampai malam. Benar kan? Nah, itulah perbedaan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Nah, tapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan kita yang baik, Bapa kita yang baik, selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, meskipun apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tapi kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Sama seperti mama sama bapak, kalau kita mau dan pengen mainan baru, tapi kalau kita nggak dapat, kita belum dikasih, itu artinya bahwa mainan itu bukanlah hal yang kita perlukan. Nah, tapi adik-adik harus tahu, harus yakin bahwa apa yang dikasih orang tua kita itu pasti yang dibutuhkan oleh adik-adik. Benar? Jadi Kamelisa nggak mau ada yang nanti nangis, marah-marah ke mama bapaknya, pengen mainan baru ataupun mau sesuatu, tapi ternyata nggak dikasih sama mama bapak. Nah, nggak apa-apa adik-adik. Karena apa yang adik-adik butuhkan pasti orang tua kita berikan. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke aktivitas. Untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, kakak-kakak, abang-abang yang sudah bisa menulis, yuk nanti setelah ini kalian tulis 10 benda yang kalian butuhkan. 10 ya, ditulis aja, ditulis tangan. Nanti harus di-share, harus dikirim fotonya, difoto lalu dikirimkan ke WA grup wali kelas. Oke? Untuk adik-adik kelas batita dan kelas balita, nanti dibantu sama mama bapak supaya menggambar. Menggambar ya, menggambar dan diwarnain 3 benda yang adik-adik kelas batita dan kelas balita butuhkan. Oke, pokoknya nanti semua dikirimkan ke grup wali kelas. Oke? Ya, sekian firman Tuhan hari ini tentang keinginan dan kebutuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kita ingat dan boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa apa yang Tuhan berikan saat ini adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Oke? Yuk kita tutup dengan doa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Ikuti Kamelisa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan yang dibawa sama kakak tadi? Bagus nggak?
Iya, semua mendengarkan dengan baik kan? Nah, sekarang kita sambut firman Tuhan hari ini. Kita nyanyi bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Siapa senang jadi anak Tuhan? Semua senang jadi anak Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Semua sudah dipersiapkan oleh orang tuanya persembahannya? Ya, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat pujian, Ku mau jadi anak bijak. Sama-sama kita nyanyi ya. Ku mau jadi anak bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Nah, setelah semua memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada ibadah minggu kami hari ini. Kami bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan ibadah minggu kami hari ini menjadi kemuliaan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan pakaikan persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat persekolahan yang pada saat ini kami lakukan di rumah. Walaupun kami melakukan persekolahan secara online Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan. Agar kami senantiasa bertanggung jawab, mau melakukan tugas-tugas kami, mau menyelesaikan tugas-tugas kami, agar kami bisa memenuhi tugas kami sebagai siswa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami Tuhan. Tuhan yang mau sertai kami, Tuhan juga yang mau menyertai orang tua kami, agar
kiranya di dalam kami melakukan kegiatan kami tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan, kalau pada saat ini juga negara kami sedang mengalami pandemi COVID-19, Tuhan kiranya turut campur di dalam virus ini Bapak. Biarlah negara kami bisa melewatinya dengan baik. Untuk para dokter, para perawat yang sudah berjuang membantu di dalam penyembuhan orang-orang yang terkena COVID, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan Bapak untuk bisa membantu orang-orang yang terkena COVID di dalam penyembuhannya. Tuhan juga kiranya menyertai orang-orang yang terkena COVID agar mereka bisa disembuhkan dan pulih kembali. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalaupun minggu depan kami akan melakukan ibadah kami kembali, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami hingga kami bisa berkumpul bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mengalaskan doa kami hanya ke dalam satu nama yang kudus Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu ya. Buat yang sekolah tetap semangat. Buat yang masih balita dan batita, tetap melakukan aktivitasnya dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu.